Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham update terbaru dari IPO Baik yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai saham Baik ini. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari latar belakang perseroan, PT Bersama mencapai puncak atau dengan kode saham Baik adalah perusahaan yang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku. Perseroan dan entitas anak ini memiliki 2 merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal milik perseroan adalah ayam goreng Nelongso dan merek milik entitas anak adalah Geprek Kak Ros. Jadi perseroan ini punya 2 rumah makan. Yang pertama ini adalah ayam goreng Nelongso yang dikelola oleh langsung perseroan. Lalu yang kedua adalah rumah makan Geprek Kak Ros dan ini dikelola oleh anak usaha perseroan yaitu BMC. Merek ayam goreng Nelongso telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan berbagai menu varian makanan. Sementara Geprek Kak Ros telah beroperasi sejak tahun 2017. Yang berfokus pada penjualan ayam dan bebek. Perseroan dan entitas anak telah memiliki cabang dan kemitraan sebanyak 64 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan rata-rata total konsumen 1,9 juta per tahun. Bermula di Kota Malang, Jawa Timur, kini perseroan memiliki mitra di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Perseroan juga mengembangkan bisnis food supply yang membantu masyarakat untuk mulai berbisnis dengan kemitraan. Jual beli bahan baku segar berupa sembako, cabai, sampai dengan ayam. Dan ini profil dari anak usaha perseroan yaitu BMC yang mengelola rumah makan dengan merek Geprek Kak Ros. Dan anak usaha perseroan ini kepemilikannya 50,1%. Lalu untuk jangkauan bisnis perseroan, jadi perseroan ini memiliki 54 outlet bisnis, sudah ada 1,9 juta konsumen per tahun dan total karyawan ini sebanyak 812. Jadi untuk perseroan sendiri ini ada 54 outlet dan anak usaha perseroan ini ada 10 outlet. Dan sayangnya untuk anak usaha perseroan ini malah turun dari jumlah outletnya. Sementara untuk perseroan sendiri ini adanya kenaikan, namun kenaikan ini di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tadi 48 outlet jadi 54 outlet. Sedangkan setelah 2021 ini cenderung stabil tanpa adanya penurunan. Lalu untuk cabang-cabangnya di sini bahkan ada yang sampai baru pembukaan yaitu di Kota Bali. Dan ini Sobat Cuan bisa lihat di sini cabang-cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Lalu untuk pendapatan terbesar ini didapatkan dari Jawa Timur. Ini menyumbang 62 miliar rupiah. Lalu untuk persaingan usaha, nah di sini ada beberapa emiten yang sudah listing juga yang jadi pesaing dari perseroan. Berikut ini adalah rekam jejak perseroan dan sampai dengan saat ini memang banyak banget karyawan yang dimiliki oleh perseroan. Dari perseroan sendiri ini ada 422 karyawan dan untuk anak usaha perseroan ini ada 228 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Baik. Jadi jumlah saham ditawarkan ada 225 juta lembar saham, bonus waran ini 1:1, dan persentase publik 20%, harga pemegang saham lama 50, dan untuk publiknya itu 278. Maka harga arahnya di harga 346 atau naik 24,4%. Untuk ARB-nya di harga 210 atau minus 24,4%. Perolehan dana IPO 62 miliar. Untuk masa offeringnya ini 2 Februari sampai dengan 12 Februari. Ini cukup lama sampai dengan 10 hari. Karena adanya hari libur di hari Kamis dan Jumat. Untuk listingnya direncanakan pada tanggal 15 Februari dan papannya masuk dalam papan pengembangan. Underwaternya ada 2, KGI Sekuritas dan MNC Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dana IPO ini 34,4% ini digunakan untuk belanja modal dan 65% ini akan digunakan untuk modal kerja. Jadi sebagian besar ini untuk modal kerja dan masih oke karena ada sekitar 34% ini digunakan untuk belanja modal. Lalu untuk rencana warannya ada yang jumlah waran yang ditawarkan ini 225 juta lembar waran juga karena 1:1. Waran beredarnya 25%.
perolehan dana warannya ini 90 miliar karena harga tebusnya di harga 400. Untuk masa perdagangan waran 15 Februari 2024 sampai dengan 10 Februari 2026, masa tebusnya 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026, dan penggunaan dana waran ini digunakan perseroan untuk modal kerja. Lalu struktur pemegang sahamnya ini terbesar dimiliki oleh PT Anak Baik Sejahtera menguasai 79,01% dan masyarakat 20%. Lalu untuk lock up period ke semua pemegang saham ini ada lock up periodnya, dan ini adalah bagian struktur kepemilikan perseroan. Jadi perseroan memiliki anak usaha yang sebelumnya sudah saya singgung juga, BMC, yaitu PT Bersama Menggapai Cita, dan perseroan memegang 50,1%. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca perseroan. Pertama, dari total aset perseroan ini bagusnya tiap tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2020 15,7 miliar, lalu naik 2 kali lipat di tahun 2021 jadi 29,1 miliar, dan di tahun 2022 ini masih mengalami kenaikan juga, lebih dari 2 kali lipat jadi 69,6 miliar, terutama disumbang dari adanya kenaikan kas dan bank, persediaan, dan paling besar ini dari aset tetap, dari yang tadi 3,4 miliar jadi 25,9 miliar. Dan per Juli 2023 ini aset tetap perseroan masih naik sebesar 77,7 miliar, dan di sini kas dan banknya ada 4,2 miliar. Persediaannya tentu sebagai sektor rumah makan pasti terbesar dari persediaan dan aset tetapnya. Dari bahan bakunya di sini ada 37,2 miliar, dan piutangnya ini bagusnya kecil ya karena perseroan ini konsumen yang datang pada bayar cash gitu ya. Lalu untuk aset tetapnya ini ada 26,1 miliar. Mari kita cek kenaikan dari total aset di tahun 2021 ke 2022 ini, apakah kenaikannya itu disebabkan karena adanya utang bank sehingga total aset perseroan ini mengalami peningkatan, atau adanya suntikan modal di bagian ekuitas. Kita lihat di bagian liabilitas, khususnya di bagian utang bank juga ini bahkan tidak ada sama sekali. Kenaikan liabilitas pun di sini hanya 5 miliar di tahun 2021 ke 2022, yang tadinya 10,3 miliar jadi 15,8 miliar. Padahal di tahun 2021 ke 2022 itu kenaikannya mencapai 30 miliar rupiah. Sehingga kenaikan dari total aset itu bukan disumbang dari adanya utang bank. Bahkan untuk liabilitas per 2023 ini turun, yang tadinya 15,8 miliar jadi 14,9 miliar. Ini sebenarnya sangat sehat karena tidak ada sama sekali utang bank. Lalu untuk ekuitas, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini adanya kenaikan modal saham atau modal ditempatkan di store di sini, dari yang tadinya 250 juta rupiah jadi 35,2 miliar. Dan salah satunya, nah Sobat Cuan bisa lihat di bagian arus kas bagian pendanaan, di sini adanya suntikan modal sebesar 20 miliar. Itulah yang menyebabkan total aset perseroan di tahun 2021 ke 2022 itu naiknya mencapai 30 miliar. Salah satunya karena adanya suntikan modal sebesar 20 miliar rupiah. Lalu untuk ekuitasnya juga di sini bagusnya ya karena sepadan selinear dengan naiknya total aset, maka ekuitasnya pun ini bertumbuh, yang tadi 9,9 miliar, 18,7 miliar, dan per Juli 2023 ini 62,7 miliar. Jadi kenaikan total ekuitas ini bukan karena adanya kenaikan bank, tapi karena satu adanya suntikan modal, dan yang kedua karena adanya peningkatan bisnis perseroan atau laba perseroan. Terlihat juga di sini saldo laba perseroan selalu mengalami peningkatan, dan terakhir ini 12,1 miliar karena adanya konversi jadi modal saham. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai laba rugi untuk pendapatan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini di tahun 2020 99,6 miliar, naik 130 miliar, lalu 2022 masih mengalami peningkatan 151 miliar, dan per Juli 2023 ini apabila disetahunkan, ini pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan full year di tahun 2022. Dan untuk pendapatan terbesar ini dari cabang mana? Dan terbesar itu dari cabang Jawa Timur, di sini menyumbang 57,6 miliar rupiah. Lalu untuk laba bersihnya di sini bagusnya di tahun 2020, padahal pada saat itu Covid di mana-mana itu adanya lockdown, perseroan ini masih mampu bertahan, masih bisa menghasilkan laba bersih sebesar 4,6 miliar.
Lalu di tahun 2021 seiring dengan naiknya pendapatan juga akhirnya laba bersihnya juga meningkat jadi 8,6 miliar. Di tahun 2022 ini juga meningkat 14,8 miliar. Dan per Juli 2023 ini apabila disetahunkan juga ini laba bersihnya diproyeksikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan full year tahun 2022. Untuk dividen, Perseroan berencana membagikan sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan di 2024. Jadi Perseroan akan membagikan dividen itu di tahun 2025. Untuk arus kas Perseroan dari arus kas aktivitas operasi di sini terlihat selinear dengan kenaikan pendapatan dan laba bersih Perseroan. Per Juli 2023 arus kas aktivitas operasi surplus 1,8 miliar. Dan untuk arus kas aktivitas investasi di sini adanya pembelian aset tetap sebesar 1,6 miliar dan juga aset tak berwujud 900 juta dan aset hak guna di sini total adanya uang keluar sebesar 2,6 miliar. Dan di tahun 2022 di sini ada terlihat uang keluar ini lumayan besar, itu mencapai 26 miliar. Dan inilah selinear dengan di bagian neraca aset tetap Perseroan itu meningkat drastis dari yang tadi 4 miliar jadi 20-an miliar rupiah. Dan uang ini salah satunya didapatkan dari mana? Dan didapatkan dari adanya suntikan modal yang sebelumnya sudah sesinggung di bagian ekuitas. Ini adanya uang masuk suntikan modal itu sebesar 20 miliar. Jadi uang 20 miliar ini digunakan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan. Dan menariknya di bagian pendanaan di sini tidak ada yang namanya uang masuk dari perbankan ataupun membayar utang. Karena Perseroan sama sekali tidak mengandalkan utang bank. Karena dalam operasionalnya saja Perseroan ini sudah dapat membukukan keuntungan. Jadi paling tidak uang dari aktivitas operasi ini bisa digunakan untuk belanja modal di bagian investasi. Jadi bagusnya untuk adanya pembelian aset tetap ini bukan dari adanya suntikan bank, tapi dari suntikan para pemegang saham. Dan untuk kas bersihnya di sini sayangnya ada penurunan sebesar 868 juta dan pada awal tahun ada 5,1 miliar sehingga kas per Juli 2023 ini ada 4,2 miliar rupiah. Dan selanjutnya mengenai valuasi Perseroan, di sini valuasinya saya ambil di tahun 2023 disetahunkan dan harga sahamnya di 278 sesuai dengan harga listing nanti. Total saham beredar ini 1,1 miliar lembar saham, pendapatannya 166 miliar, laba bersih 15,2 miliar, ini saya setahunkan. Total asetnya 77 miliar, liabilitasnya 14 miliar, ekuitasnya di sini ada 125 miliar karena saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Di sini ada yang menarik Sobat Cuan, laba bersihnya 15,2 miliar, total liabilitasnya 14,9 miliar. Laba bersihnya lebih besar dibandingkan dengan liabilitas Perseroan. Market cap-nya di sini harga saham dikalikan total saham beredar ada 312 miliar rupiah. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 111,3. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya, maka PBVR yang ditawarkan itu di harga 278 2,4 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, di sini EPS-nya 13,5. PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER yang ditawarkan 20 kali. Dan ROE-nya perbandingan antara laba bersih dengan ekuitasnya. Dari ekuitas 125 miliar dapat membukukan laba bersih 15 miliar, maka ROE-nya 12%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 166 miliar dapat membukukan laba bersih 15 miliar, maka NPM-nya 9,1%. Dan DER ini perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 125 miliar ada liabilitas 14 miliar, maka DER-nya 11%. Selanjutnya saya akan membahas mengenai underwriter. Underwriter-nya ada dua, KGI Sekuritas dan juga MNC Sekuritas. Dan untuk KGI ini sebenarnya tidak ada masalah untuk di papan pengembangan. Terakhir itu ada KOKA. KOKA ini openingnya ARA dan closingnya 32%. Selain daripada Perseroan ini membawakan saham baik, di minggu ini Perseroan juga ada bawa IPO Hygiene yang akan listing juga dalam waktu dekat ini dan belum listing. Semoga saja Hygiene yang awal dulu lebih dulu listing ini bisa memberikan hasil yang positif sehingga ada angin segar untuk saham baik ini ketika listing nanti. Untuk MNC Sekuritas ini jauh lebih banyak. Di minggu ini MNC Sekuritas ada 3 saham, ada Tosca, ada Meja, dan ada Baik. Dan sebelumnya MNC Sekuritas itu membawakan IPO SMLE. SMLE ini naik 2 kali ARA.
Semoga saja ketiga saham ini juga bisa memberikan hasil positif juga sama seperti SMLE. Lalu untuk kompetitornya, Sobat Cuan bisa lihat di sini kompetitor perseroan, dan selanjutnya dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama dari rencana IPO. Baik secara bisnis masih punya ruang bertumbuh, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan gerai tiap tahun yang dilakukan perseroan, ditambah dengan adanya penggunaan dana IPO untuk belanja modal yang diharapkan kedepannya itu dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba perseroan. Baik secara penggunaan dana IPO ini termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan sisanya untuk belanja modal. Jumlah saham ditawarkan untuk publik termasuk kecil sebesar 2 juta lot. Semua pemegang saham ada lock up period dan ada waran 1:1 yang membuat resiko jadi terminimalisir. Baik akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 8,5/10. Untuk laporan keuangan, baik memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan meningkatnya kinerja perseroan dan adanya suntikan modal. Sehingga perseroan saat ini tidak lagi mengandalkan pendanaan utang bank untuk merealisasikan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya. Bahkan perseroan sama sekali tidak ada utang berbunga dalam neraca sehingga rasio deretnya sangat rendah, hanya 11%. Untuk laporan laba rugi, baik mampu menumbuhkan pendapatan dan labanya tiap tahun. Bahkan saat COVID pun, baik masih bisa mencetak laba. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi dilakukan, diharapkan baik dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional baik selinear dengan kenaikan pendapatan dan laba perseroan, sehingga tiap tahun perseroan memiliki keuntungan operasional yang dapat digunakan untuk belanja modal. Dan juga perseroan ada suntikan modal sebesar 20 miliar dari pemegang saham untuk menyokong pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk menunjang pertumbuhan bisnis perseroan. Sehingga perseroan sama sekali tidak perlu pendanaan dari bank karena arus kas perseroan itu sudah bisa menghasilkan likuiditas yang cukup untuk operasional dan belanja modal yang akan dilakukan perseroan, sehingga perseroan tidak ada beban keuangan berupa bunga yang dapat mengikis laba usaha perseroan. Dengan adanya dana segar dari IPO sebesar 150 miliar, diharapkan perseroan dapat menguatkan posisi likuiditasnya agar kedepannya semakin ekspansif lagi dan dapat semakin menumbuhkan pendapatan dan laba perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan tidak ada masalah, saya kasih nilai 9,5/10. Untuk valuasi baik, valuasi PBV yang ditawarkan tergolong murah untuk saham IPO sebesar 2,4 kali dan valuasi PER termasuk murah juga sebesar 20 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi dilakukan, diharapkan baik dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersih sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap baik tergolong murah yaitu 300 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 125 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 9/10. Untuk underwriter baik menunjuk dua sekuritas. Yang pertama MNC Sekuritas dengan kode broker EP dan yang kedua KGI Sekuritas dengan kode broker HD sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh EP dan HD semenjak adanya IPO itu sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh EP dan HD terakhir kali di papan pengembangan hasilnya ARA. Ditambah EP dan HD juga ada membawakan IPO lainnya yang akan listing dalam waktu dekat ini secara bebarengan. Semoga IPO lainnya yang lebih dulu listing dapat memberikan hasil positif agar setidaknya ada angin segar untuk baik saat listing nanti. Untuk ringkasan dan underwriter saya kasih nilai 7,5/10. Saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA, dan juga Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO ini atau tidak? Silahkan bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham update IPO baik ini yang akan listing dalam waktu dekat ini. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.